Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulau Kulon kelas 12. Alhamdulillah rabbil alamin, kita dipertemukan kembali pada pembelajaran jarak jauh, melanjutkan bab 2 mengenai menghitung pembagian harta waris. Ini perlu dimengerti oleh anak-anakku kelas 12. Barangkali ilmu ini adalah ilmu kehidupan yang nantinya akan berguna untuk di keluarga kalian, dan pengetahuan ini bisa dipraktekkan ketika pembagian harta warisan di keluarga kalian. Anak-anakku yang berbahagia, perlu disimak dengan teliti karena ini pembagian harta waris kita menggunakan rumus matematika. Kita bisa melihat pertama yaitu adalah bagian-bagian harta warisan. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan sebuah soal, jika di situ tulisannya ada mempertanyakan bagian suami, bagian istri, atau bagian anak laki-laki dan yang lainnya, dan di sini ada keterangan ketentuan bagian yang harus diterima, bisa setengah, seperempat. Nanti melihat dengan kondisi keterangan-keterangan yang ada di soal. Bagian yang kedua ini sampai yang ke-15. Ini nama-nama yang tertulis sampai poin ke-15. Ini yang terjadi kasus pembagian harta warisan di kehidupan kita, dari suami sampai dengan saudara seibu laki-laki perempuan. Kita langsung saja praktek cara menghitung harta warisan. Pertama adalah soal. Seseorang meninggal, ahli warisnya ini tolong diperhatikan, 1 anak perempuan, kemudian ada suami, dan kemudian ada bapak. Sedangkan harta peninggalannya yang ditinggal oleh seorang yang meninggal itu adalah senilai 2 juta rupiah. Berapa bagian masing-masing? Ada 3 pertanyaan. Ahli warisnya adalah 1 anak perempuan, kemudian suami, dan kemudian bapak. Jika kita cek pembagiannya, kita cek pertama anak perempuan. Anak perempuan ini pembagiannya adalah sendirian karena tidak ada anak laki-laki, atau mungkin dia 2/3 jika saudaranya banyak. Kita ambil anak perempuannya, yaitu pembagian setengah karena anak tunggal. Yang kemudian adalah suami. Suami kita cek ini. Jika meninggalkan anak tadi adalah anak perempuan, jadi bagiannya adalah 1/4. Kemudian bapak. Dari bapak ini kita bisa lihat cek, yaitu di sini. Ini tidak ada anak laki-laki, otomatis ini tidak ada. Kemudian anak laki-laki juga tidak ada, maka ini bisa kita ambil asobah. Asobah itu adalah sisa dari hitungan yang telah habis dibagi oleh anak perempuan dan suami tersebut. Maka jika kita rumus matematika, anak perempuan mendapatkan bagian setengah dan kemudian suami bagian 1/4, dan bapak mendapatkan sisa dari asobah. Kita coba hitung, yaitu adalah 2 dan 4 disamakan penyebutnya. Jadi yang di atas ini adalah namanya pembilang, kemudian yang di bawah ini adalah namanya penyebut.
Jika di matematika penyebutnya disamakan, jadi 2 dan 4, maka disamakan penyebutnya yaitu adalah 4. Kemudian kita hitung harta peninggalannya tadi adalah berapa? 2 juta. Harta peninggalannya 2 juta, kemudian bagiannya anak perempuan adik adalah setengah, kemudian bagiannya si suami tadi adalah seperempat, maka bisa diambil setengah dari 2 juta. Ini adalah 1 juta. Ini bagian dari anak perempuan. Kemudian dari suami ini bagiannya adalah seperempat. Seperempat. Ya, ini tidak dipakai ini. Ini dipakai ketika nanti ada suatu hal yang harus dipakai. Tapi ini kita cukup dibagi ini karena kelipatan 4 bisa dibagi 2 juta. Bagian suami itu adalah seperempat dibagi 2 juta, maka mendapatkan 500.000. Dan bapak tadi sudah kita tulis sisanya, maka bapak mendapatkan bagian 500.000. 1 juta ditambah 500.000 dan ditambah 500.000, maka hasilnya adalah 2 juta. Harta peninggalannya 2 juta, anak perempuan mendapat bagian 1 juta, kemudian suami mendapatkan 500.000 dan sisanya adalah bapak. Soal pertama. Soal kedua. Seorang meninggal, ahli warisnya adalah suami, pertama suami, dan 2 orang saudara perempuan. Harta peninggalannya sebanyak 7 juta. Berapa bagian masing-masing? Kita tulis dulu di sini adalah suami, kemudian 2 orang saudara perempuan. Suami, kita cek di bagian bapak yang pernah share. Ini suami. Suami mendapat bagian yaitu setengah karena tidak ada anak. Jika tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak seperempat, tapi kita ambil setengah karena suami tidak meninggalkan anak. Kemudian si meninggal ini meninggalkan 2 saudara perempuan. 2 saudara perempuan. Coba kita cek di pembagian 2 saudara perempuan. Ini lebih dari 1, tadi 2, berarti mendapatkan 2/3. Ini 2/3. Maka bagaimana kita menghitungnya? Suami mendapat setengah, 2 saudara perempuan mendapatkan 2/3. Sedangkan harta yang ditinggal adalah 7 juta. Cek. Ini. Kemudian setengah ditambah 2/3, kita samakan 2 dan 3 ini adalah 6. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3, kemudian 6 dibagi 3 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, sama dengan 7/6. Jadi pembilangnya adalah 7, kemudian penyebutnya adalah 6. Jika bagian suami 3/6 dan 4/6 bagian dari 2 saudara perempuan tadi dibagi 7 juta, hasilnya tidak bulat, maka penyebut disamakan dengan pembilangnya, yaitu samakan dengan 7. Ini adalah pembilang dan penyebut 6. Maka yang penyebut ini untuk bisa mencari dan bisa untuk dibagi 7 juta, maka harus disamakan ini. Kelipatannya maka menjadi 7. Menjadi 7/7. Pembilangnya 7 dan penyebutnya menjadi 7. Jadi bagian suami yang semula 3/6 menjadi 3/7 karena sudah dirubah 7. Dan bagian 2 saudara perempuan awalnya adalah 4/6, maka menjadi 4/7. Istilah ini disebut aul, menambah angka. Penyebut sama dengan pembilangnya 7. Karena apa? Penyebut ini bakal yang bisa dibagi harta warisan 7 juta, maka kita samakan 7 yang lebih dekat. Maka bagian suami ini adalah awalnya 3/6, tadi sudah dirubah menjadi 3/7, kemudian 4/6 diganti 4/7, maka 3/7, 4/7 dibagi 7 juta, maka mendapatkan bagian
suami 3 juta, kemudian bagian 2 saudara yaitu adalah 4 juta. 3 juta ditambah 4 juta maka sama dengan 7 juta. Maka ini sudah fix, totalnya 3 ditambah 4 adalah 7 juta. Sudah habis dibagi oleh orang-orang yang ditinggal oleh si pewaris tersebut. Suami mendapatkan 3 juta dan 2 saudara mendapatkan 4 juta. Kemudian soal yang ketiga, harta warisannya adalah 4 juta. Seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari anak perempuan dan ibu. Harta peninggalannya adalah 4 juta. Berapa bagian masing-masing? Kemudian kita cari. Pertama adalah dia meninggalkan anak perempuan, kemudian dia meninggalkan ibu. Kita cek dulu anak perempuan. Anak perempuan setengah karena sendirian, tidak ada saudara anak laki-laki. Kemudian ibu seperenam karena meninggalkan anak, yaitu tadi anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan bagian seperenam, kemudian ibu mendapatkan bagian anak perempuan setengah, kemudian ibu mendapatkan bagian seperenam. Peninggalannya adalah 4 juta. Seperdua ditambah seperenam menjadi 6 bagi 2 sama dengan disamakan penyebutnya terlebih dahulu. 2 dan 6 kita penyebutnya menjadi 6. 6 bagi 2 adalah 3, kemudian 6 dibagi 6 adalah 1, 3 ditambah 1 adalah 4 per 6. Jika 4 per 6 dibagi 4 juta itu tidak bisa, hasilnya tidak bulat, maka penyebut disamakan dengan pembilangnya, maka disebut dengan rod ini. Tadi adalah aul. Aul ini adalah menambah angka penyebut sama dengan pembilang. 6 menjadi 7. Dan ini adalah penyebutnya disamakan pembilang. Ini disebut dengan rod. Jika mundur itu adalah rod, jika maju adalah aul. Ini tadi adalah 6 menjadi 7. Ini sama dengan aul. Kemudian rod ini apabila 6 ini mundur ke 4. Maka 4 per 6 menjadi 4 per 4. Maka hitungannya adalah anak perempuan yang awalnya dia mendapatkan bagian 3 per 6 karena sudah disepakati tadi mundur rod disamakan dengan atasnya, penyebut disamakan dengan atasnya, maka 4 per 4. Jadinya anak perempuan 3 per 6 menjadi 3 per 4. Kemudian ibu yang awalnya 1/6 menjadi 1 per 4. Maka bisa dibagi 4 juta. Apabila ditetapkan saja 3 per 6 dibagi 4 juta, ketemunya tidak bulat. 1 per 6 dibagi 4 juta, ketentuannya tidak bulat. Maka menjadi rod, disamakan dengan yang atasnya agar bisa dibagi. Harta warisannya adalah 4 juta. 3 per 4 dibagi 4 juta, kemudian yang awalnya 1 per 6, 1 per 4 dibagi 4 juta, hasilnya adalah 3 juta. Itu adalah bagian dari anak perempuan, kemudian 1 juta itu bagian dari ibu. Maka 3 juta ditambah 1 juta, maka hasilnya adalah 4 juta. Demikian anak-anakku, selamat belajar dan semangat mencobanya, karena ini menggunakan rumus-rumus tertentu, dan sabar. Ingat bahwasanya ilmu yang hampir habis di muka bumi adalah salah satunya ilmu faraid, ilmu untuk mengetahui pembagian harta warisan. Ini berguna sekali untuk di kehidupan kemudian nanti apabila ada suatu kasus di mana kita dituntut untuk membagi harta warisan di keluarga kita, maka ini adalah rumusnya. Selamat mencoba dan semangat belajar anak-anakku SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Mudah-mudahan kita sukses dan mudah-mudahan kita menggapai cita-cita apa yang telah diinginkan oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.